Jujur aku sendiri ya yang udah 3 tahun di India, itu baru tahu ternyata ada ya daerah India yang seperti ini. Benar. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indino Project. Saya Jekri Taufik. Langsung saja. Nita, kita kedatangan tamu Nita dari Universitas Ayurveda ya. Jauh nun tahu di sana. Berapa jam kalau dari sekolah kampus ke sini ke New Delhi? Dari kampus ke sini sekitar 1 jam. 1 jam. Itu naik metro, kereta? Naik kereta. Kalau naik mobil lebih 45 menit. Oh, lebih cepat berarti. Oke. Iya, Nit, kita mau tahu nih pengalaman Nita, kan sempat cerita camping summer camp gitulah di India bersama juga dengan mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing lainnya. Itu apa aja yang dilakukan di summer camp India itu gitu? Bisalah dikasih berbagi pengalaman dulu. Jadi summer camp itu kan diadainnya oleh ICCR. Kayak Indian Consulate gitu yang memang memberi beasiswa untuk mahasiswa asing untuk berkuliah di India gitu. Jadi yang ikutan pun untuk summer camp ini adalah mahasiswa asing. Mahasiswa asing, oke. Jadi nggak ada tuh orang-orang India atau mahasiswa India yang ikut. Banyaknya itu mungkin yang dari Afghanistan, kemarin aku juga ketemu yang dari Afrika, dari Indonesia ada beberapa. Enggak nih, hanya aku dan 1 orang orang Indonesia lain. Kemudian ya macam-macam lah negaranya. Jadi kita disuruh milih listnya untuk kita mau pergi kemana. Oke. Gitu. Dan aku sama teman-temanku yang lain itu memilih rute Uttarakhand itu salah satu state ya di India. Bagian utara sana. Nah, jadi selain Uttarakhand, rute mana lagi yang ditawarkan itu? Uttarakhand, kayak Sikkim. Pokoknya yang memang daerah-daerah pegunungan, karena ini summer camp kan. Jadi nyarinya tempat dingin ya. Tempat dingin gitu. Nanti dibalik kalau winter camp nyarinya yang tempat agak hangat. Iya. Berarti ada juga mahasiswa Indonesia kan? Ada. Oh, oke. Kok cuma 1 orang? Kan banyak mahasiswa Indonesia, ICCR juga yang kuliah di India. Itu mereka nggak mau atau pilihannya yang lain? Pilihannya yang lain, kita sebar gitu. Emang gak janjian. Tapi semua itu dibiayai oleh ICCR? Iya, dibiayai. Sebenarnya kita memang ada sih fee-nya untuk bayar, tapi itu seperti disubsidi lagi sama ICCR sendiri. Jadi kita hanya membayar 3.000 untuk 7 hari. Itu udah full penginapan, makan, dan semua tiket masuk. Dan itu semua sisanya disubsidi sama ICCR. Oke. Berarti ini kan salah satu kegiatan reguler ya, setiap tahun yang dilaksanakan oleh itu ICCR. Nah, kegiatannya sendiri itu apa aja? Nih? Kalau kan Uttarakhand tuh yang kita tahu di sini tuh wilayah pegunungan ya. Jadi apa aja yang dilakukan di sana tuh? Aku cerita dari hari pertama ya. Dari hari pertama itu kita semua berangkat dari Delhi, tempatnya naik bis. Naik bis itu ke Bhimtal pertama kali. Sekitar normalnya itu mungkin 7-8 jam. Tapi kemarin karena macet. Oh, makin jauh, makin lama. Jadi 10 jam. Panas lagi ya? Panas. 10 jam terus ya udah di perjalanan memang macet gitu. Jadi kita sampai penginapan itu udah hampir tengah malam lah. Bhimtal. Gitu. Itu Bhimtal. Dan kita dapat penginapannya alhamdulillah yang bagus banget sih. Jadi langsung depannya itu view-nya Danau Nainital. Waduh, keren. Nanti bisa di-share ya nih gambarnya. Gambarnya. Terus gimana lagi tuh? Itu hari pertama. Jadi hari pertama full perjalanan ya? Full perjalanan. Esokan harinya itu pagi-pagi kita ada agenda ke Cave Garden namanya. Cave Garden. Cave Garden itu jadi kayak goa
gua alami gitu, gua bebatuan alami. Itu ini harga tiket masuknya aku lupa, sekitar mungkin 60 rupiah kali ya satu orang. Oh, ada tiketnya juga ada ya? Ada tiketnya, cuman memang ini udah semua include yang ICCR tadi. Tapi aku kayak pas di pintu masuk tuh ada bacaannya kan. Satu orang tuh 60 rupiah. 60 rupiah. Cuman kalau bawa kamera kita bakal nambah 25 rupiah. Itu tuh jadi kayak gua kita apa ya? Yang gua aja gitu loh, kayak kalau di Bandung juga ada ya kalau nggak salah. Apa gitu. Terus Cave Garden ya? Cave Garden, ya. Itu ngapain aja di situ? Cuma ngeliatin? Iya, itu sebenarnya ini sih tempat wisata bagus buat lokal gitu ya. Wisata lokal orang penduduk setempat kan? Benar. Tapi di dalamnya itu banyak apa ya, aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan. Kayak misalkan flying fox. Iya. Kayak wahana-wahana kecil lah itu bisa. Tapi memang main objeknya itu adalah yang Cave Garden tadi itu, gua. Kemudian apa lagi tuh? Ngapain itu hari lagi? Hari pertama. Terus kemudian kita boating, kita naik perahu di Danau Nain. Ini yang paling menarik sih menurutku. Ini dia gambarnya. Itu boating itu di mana? Di Danau Nainital. Oh, Danau Nainital juga. Iya, Bintal tuh daerah Nainital. Iya, benar. Iya, betul. Kita teringat juga itu. Kan pertama sempat juga ke ini kan, Bhubaneswar. Mukteswar. Iya. Itu nanti hari berikutnya. Iya, di Danau Nainital, selain naik boating itu mereka menjelaskan wisata di situ atau hanya sekedar naik perahu melihat pemandangan? Ya, itu kan karena yang pendayunya itu kan memang warga lokal ya gitu. Terus memang kita juga kenal di bahasa kan. Pasti ya orang tersebut juga kurang bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Bisa lah pakai bahasa Hindi dikit-dikit gitu. Kayak mungkin aku tanya ini kedalamannya berapa kayak gitu-gitu doang yang simple. Terus dia ketawa aja gitu. Dijawab mungkin aku kan nanya pakai Hindi gitu ya. Dijawab misalkan kayak 30 meter gitu. Jadi kedalaman si danau ini 30 meter kayak gitu-gitu. Terus aku nanya ini kalau winter maksudnya membeku nggak nih danaunya? Ternyata enggak ya? Tapi daerah tersebut tuh turun salju. Iya ya, Nainital turun salju. Turun salju, tapi memang kalau danaunya sendiri enggak sampai membeku gitu. Dan banyak juga di situ kalau nggak salah banyak yang nyari ikan juga di situ di dalam danau itu. Tapi nggak tempat wisatanya ada di pinggiran-pinggiran. Tapi aku nanya ada hewan apa aja di sini? Ternyata katanya ini banyak buaya. Ternyata ada buayanya di Nainital. Banyak buaya katanya. Ada buaya, ada kepiting, gitu-gitu. Cuman makanya itu dilarang untuk berenang. Iya. Dan satu lagi kalau kita walaupun boating gitu ya, kita harus wajib pakai pelampung. Betul, iya betul, itu salah satu SOP-nya. Terus di Nainital itu kan sebenarnya banyak sih ya aktivitas wisata juga di sana tuh kayak cable car ke atas gitu. Itu naik nggak kemarin? Iya. Oh, keren. Jadi memang program ini untuk mengenalkan wisata kali ya, wisatanya India gitu ya, khususnya di Uttarakhand. Selanjutnya kemana lagi? Hari kedua, ketiga itu masih tetap di Bimtal. Jadi kita muter-muter di sekitar situ aja dan ada di salah satu hari itu ada workshop. Nah itu tadi workshop itu tadi yang diselenggarakan sama ICCR untuk menjelaskan nih aims-nya itu apa sih dari summer camp ini. Tadi benar kata Bang Zikri, salah satunya adalah untuk memperkenalkan daerah India ini sendiri untuk wisatanya, kemudian budayanya. Karena kan kita mahasiswa asing nih dan kita juga bakal pulang ke negara masing-masing kan pasti bakal cerita. Benar. Jadi ini yang mau dikenalkan dari sisi India gitu. Setelah workshop itu kemudian apa lagi yang menurut kamu menarik gitu, aktivitas yang ini keren ini gitu di summer camp ini? Itu next destination-nya itu kita ke Kausani kalau nggak salah. Kausani. Bukan, Mukteswar dulu. Mukteswar ya. Mukteswar itu kita ke Institut Veterinary Research.
Veterinary research. Jadi itu kayak institut yang udah dibangun dari lama banget. Itu tuh buat penelitian tentang kayak misalkan vaksin untuk hewan-hewan. Oh. Kayak gitu. Pokoknya tentang penyakit hewan. Penyakit hewan. Luar biasa ya. Itu udah lama juga kan? Itu udah lama. Wow, keren. Jadi kalian berkunjung ke situ juga? Gitu, gitu. Dan itu ada museumnya, terus ada guide-nya yang menjelaskan bahwa dulu tuh pembuatan vaksin tuh di sini caranya gini. Terus ada kayak refrigeratornya gitu kayak kan vaksin tuh nggak bisa di sembarang suhu kan? Iya. Harus di suhu yang dingin dan itu kita dikasih tahu lah cara ininya penyimpanannya gitu. Tapi masih menggunakan cara-cara tradisional atau? Oh kalau sekarang udah modern. Kalau dulu makanya kenapa itu dibangun di Mukteswar yang notabene-nya cuacanya dingin karena zaman dulu kan belum ada kulkas. Jadi memang sengaja dibangun di tempat yang dingin karena pertama kalinya yang institut ini sebenarnya dibangun di Pune. Di Pune, tapi karena di Pune situasinya cuacanya panas dan gak memungkinkan untuk penyimpanan si vaksin ini, jadi dipindahlah ke daerah utara yang lebih dingin. Lebih dingin, iya. Terus kalau program menurut Nita nih, program India, pemerintah India itu seperti summer camp, winter camp, yang memang tujuan utamanya mempromosikan budaya mereka, gitu. Menurut kamu bisa diambil sesuatu nggak dari mahasiswa atau mahasiswa atau siswa asing? Oh, menurutku bagus banget. Ini bagus banget. Salah satu program pemerintah India ini menurutku efektif banget karena jujur aku sendiri ya yang udah 3 tahun di India itu baru tahu ternyata ada ya daerah India yang seperti ini. Selama ini kan mungkin yang sering kita lihat ya yang perkotaan kayak New Delhi doang atau Uttar Pradesh yang ya udah cuman gedung-gedung atau crowded aja gitu. Cuman ternyata ada juga yang memang daerah pegunungan yang sunyi, yang emang cuacanya tuh sejuk gitu, ada juga. Ada juga ya. Dan karakter orangnya juga berbeda pastinya. Terus pengalaman apa yang kamu bisa sharing juga dari semua aktivitas di sana itu yang menurut kamu, wah ini nggak ada nih di Indonesia? Banyak sih, tapi aku punya pengalaman lucu sih kemarin waktu pas tour summer camp itu ya. Jadi, apa tuh? Kemarin kan ada kita ke destinasi trekking gitu ya di waterfall. Jadi kita menuju air terjun, tapi untuk menuju ke sana kita harus trekking dulu, sekitar 25-30 menit. Oh, oke. 10 kilo lah. Ya, gitu. Aku enjoy sih, enjoy terus dan pas di atasnya pun itu ada kayak tempel gitulah, pokoknya memang indah lah di sana. Cuman airnya waktu itu pada saat itu masih lagi sedikit, jadi nggak begitu banyak air terjunnya gitu. Jadi, nah ya udah kita main-main aja di situ gitu. Terus aku kayak lagi diam gitu, terus tiba-tiba ini banyak warga lokal yang ngajakin foto. Gitu, jadi kayak mungkin mereka agak masih asing kali ya kalau ngelihat orang yang berwajah nggak wajah asing gitu. Wajah asing lah, iya. Kayak mungkin sama aja kayak orang Indonesia kali ya ngelihat orang bule mungkin mau foto atau gimana. Cuman ya itu kemarin ada kejadian kayak gitu dan itu nggak sekali 2 kali gitu. Kayak di beberapa tempat wisata juga kayak tiba-tiba can I take picture with you kayak gitu. Kayak sering gitu. Kalau menurut kamu tuh mereka mengganggu nggak maksudnya? Oh, menurutku untuk aku pribadi enggak sih ya, karena mereka juga memintanya kayak sopan kayak gitu. Dan mereka juga izin dulu. Iya, menurutku fine aja sih. Terus ada pengalaman selama kegiatan itu, ada yang menurut kamu wah nggak enak gitu atau apa ya istilahnya? Masa entah horor kah atau apakah gitu? Mungkin di perjalanan. Oh ini sih kemarin ada peristiwa karena kan aku biasanya di Delhi ya, karena aku warga Delhi gitu.
yang emang kita lagi summer kan 42 derajat kan. Iya, udah terbiasa kayak panasnya Delhi. Terus kemudian aku pergi ke pegunungan yang cuacanya juga lebih lebih adem lah dibanding Delhi. Terus perjalanannya juga kayak lika-liku karena pegunungan, pegunungan kan. Ya. Itu aku sedikit ini kayak turbulence lah kayak pusing terus kayak demam, kayak muntah kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu sih nggak enaknya di perjalanan aku ada sakit gitu. Iya wajar sih karena. Terus ini kalau cuaca di sana tuh gimana? Cuacanya lebih adem sih dibanding Delhi. Jadi kayak menurutku panas? Enggak panas. Comparingnya aku kayak puncak, mirip-mirip cuaca puncak. Ada matahari tapi ada sejuk matahari, ya. Sejuk. Ya. Kalau malam gimana? Malam juga sejuk, nggak begitu yang dingin. Karena mungkin masih bulan-bulan segini ya. Kalau Desember mungkin yang kayak dingin. Cuman air gimana? Kalau mandi kan dingin, ada air panas nggak? Iya, untungnya aku pakai water heater ya. Iya enak itu kalau di tempat dingin pakai air panas. Iya benar. Kemudian gimana tuh? Kan kurang lebih selama seminggu ya, 7 hari. Terus di tempat yang ya kita katakan Uttarakhand itu kan salah satu tempat yang banyak juga kaya akan tradisi budaya juga. Dan bahasa mereka juga berbeda dengan bahasa Hindi gitu kan. Bahasa lokal mereka juga ada. Bagaimana dengan makanan? Ya meskipun kalian kan di hotel ya. Di-provide. Terus kan nggak setiap saat atau setiap waktu makan itu kalian makan di hotel kan? Ada makan di luar juga. Menurut kalian makanan di sana itu gimana kalau mau dibandingkan sama di Delhi? Nah ini mungkin catatannya program ini kali ya. Karena mungkin dari pemerintah India ngelihatnya ini mahasiswa asing, jadi jatuhnya mereka menyesuaikan makanannya sama kita. Oh gitu. Gitu, jadi malah nggak senang gitu ya? Iya, jadi kita nggak mencoba makanan baru gitu. Jadi kayak yang dipesan itu pasti ya kalau nggak ayam kari yang kayak gitu-gitu. Jadi yang standar yang memang sekiranya udah pasti kita masuk yang bisa masuk gitu. Iya juga ya. Iya, jadi kita nggak nyoba yang makanan-makanan baru. Karena mereka juga nggak mau ambil resiko kan. Iya, benar. Masalah makanan dan lain-lain. Mungkin juga pengalaman sebelumnya juga mereka. Iya, benar. Mahasiswa atau pelajar dari, kan tidak hanya dari Indonesia. Iya. Juga ada mahasiswa asing. Ada berapa orang itu dalam satu grup? 50 total. 50. Ada nggak dari ASEAN? Pokoknya kebanyakan itu Afghanistan. Afghanistan. Ya, karena jumlahnya mahasiswa Afghanistan di India sendiri pun juga banyak banget ya. Wih, iya, benar. Tapi kebanyakan Afghanistan, tapi kayak Afrika, kemudian Asia tuh apalagi ya? Indonesia, Malaysia juga temen aku sendiri dari satu kampus. Iya, satu kampus ya. Wah, enak ya. Iya. Ada temen. Ada berapa orang dari kampus kamu tuh yang ikut? 8. Dan satu grup? Satu grup. Wah, emang kita kayak enjoy ya. Udah ini. satu grup semua, jadi kemana-mana udah segeng gitu ya. Benar-benar enak juga ya, asik ya. Terus di kota terakhir itu apa tadi? Jim Corbett. Ini yang paling menarik. Jim Corbett. Itu apa aja yang ada di situ tuh? Oke. Jim Corbett itu National Park. National Park, kayak ini ya, kebun binatang ya? Bukan kebun binatang. Bukan. Jadi kayak hutan bebas gitu. Hutan bebas? Iya. National Park. Jadi ya hutan heterogen gitu lah, banyak flora, fauna yang emang hutan lindung kali. Hutan lindung, benar, betul. Iya. Gitu. Jadi di situ itu terkenalnya Bengal Tiger. Pernah dengar nggak? Oke, iya, harimau Bengal. Iya, harimau Bengal. Iya. Jadi, itu warna putih? Putih atau? Harimau warna biasa, cuman ini kan spesies terbesar kan. Iya. Gede banget. Lah, itu gimana itu pas masuk ke dalam? Kan ada juga yang ini ya, guide-nya ya, pemandu. Iya, betul. Itu ada apa aja sih selain tiger di situ? Faunanya banyak, ada gajah. Oh, gajah juga. Ada leopard. Berarti yang menarik di situ banyak variasi
binatang juga ya? Iya, banyak. Iya. Panas kan di situ ya? Nggak begitu sih. Nggak begitu. Cuman yang menariknya adalah kita itu naik jeep yang terbuka gitu. Jadi kalau misalkan harimau lewat ya udah lewat aja. Bahaya itu. Iya, mungkin ya apa ya udah inilah udah ada guide-nya gitu. Dan itu juga kayak ini sih keberuntungan sih kalau kita bisa ngelihat harimau langsung karena kan ini kan luas kan hutan. Luas banget itu kan. Ya kalau misalkan kita bisa ngelihat harimau itu sesuatu hal yang emang jarang banget. Gitu. Beruntung lah ya. Beruntung. Tapi kemarin beruntung ngelihat. Gini bang, jadi kemarin itu kan di satu jeep itu isinya 6 orang. 6 orang gitu. Terus ada tuh kayak beberapa momen tuh kita kayak cuman berhenti aja di satu tempat. Terus kita kayak observasi aja sekitar kayak ngeliat ada apa aja. Biasanya pakai teropong tuh. Ada penyewaannya 100 rupiah. Gitu. Jadi aku sewa teropong tuh terus kayak ngeliat-liat, kayak kita ngedengerin suara hutan gitu kan. Oh iya. Kayak banyak suara burung-burung kayak gitu, ada suara rusa segala macem. Nah, pas mau jalan jeepnya itu, aku ngeliat harimau nih, ini nggak tahu ya mataku yang salah atau enggak. Cuma aku kayak ngelihat harimau, kayak dia lagi berdiri gitu, terus ngelihat ke arah mobil kita, ngelihat jeep kita gitu. Terus aku kayak ngomong, itu harimau, terus kayak nggak ada yang percaya. Kayak karena mereka nggak ngelihat gitu, sangkanya aku bohong, tapi ya aku ngelihatnya sih itu kayak emang harimau, cuman gimana ya memang di antara pohon-pohon kayak gitu sih, cuman ya nggak tahu ya itu beneran harimau atau enggak. Seru. Ya apalagi itu ya ini ya ada hewan binatang buas juga itu ya kan. Terus kalau ini dari sekian banyak aktivitas itu, kemudian juga organisasi teman-teman kita atau ACCR sendiri sebagai perwakilan pemerintah India juga kan, arrange kegiatan itu bagus nggak? Menurutku udah oke sih. Overall udah oke, cuman memang ini sih mereka bagusnya juga mereka menerima feedback. Jadi di akhir tour itu mereka kayak ngasih selembaran kayak feedback. Kita harus tulis apa yang kita rasain, misalnya apa yang kita jadiin catatan buat nanti next ke depannya gitu. Benar. Jadi waktu itu aku nulisnya yaitu si perihal makanan karena yang dipesan menunya itu terus. Iya. Jadi kalau mungkin bisa di lain kesempatan di tour selanjutnya mungkin menunya bisa lebih bervariasi. Terkait kendaraan juga di sana berarti nggak melulu bus besar kan? Bus besar. Oh, bus besar. Maksudnya untuk yang mainnya dari kota ke kota bus besar. Cuman terus kalau di lokal itunya kecil ya, karena medannya juga ya. Gitu, ya. Keren. Nah, gimana jika kalian ada pertanyaan ya silakan tulis di komentar seperti apa perjalanan ya salah satu perjalanan kita orang asing itu ke daerah-daerah yang mungkin banyak orang tidak tahu ya. Rupanya India ada yang seperti ini atau rupanya India salah satu daerah India itu sama kayak di Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya India itu luas ya. Luas banget. Masih banyak yang belum ini. Iya, itu hanya satu state aja kan. Ada banyak lagi. Karena kalau India sendiri kan punya sekitar 37 kalau nggak salah. 37 state dan union territory itu. Jadi dan di semuanya itu banyak bahasa budaya yang berbeda-beda juga tradisinya. Luar biasa. Terima kasih Nita sudah berbagi ke kita gimana perjalanan dia khususnya summer camp di India. Jika kalian suka dengan video ini silakan like, share, and comment. Semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Sampai jumpa, Pirmilengge. Bye-bye.